Sumpah Pemuda ialah sumpah sakral yang diucapkan para pemuda zaman perjuangan meraih kemerdekaan. Banyak momentum-momentum penting yang menjadi saksi sejarah perjuangan meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah momentum dilaksanakannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting yang mampu membakar semangat pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan dilaksanakannya Sumpah Pemuda, perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan akhirnya mampu disatukan oleh janji kesatuan. Pemuda pun akhirnya mengambil porsi penting untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang pernah dikatakan Bung Karno sebelumnya, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Berikut beberapa informasi penting mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari inisiatif para pelajar Indonesia, yaitu PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, serta para cendekiawan Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demi mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Pertemuan pertama pun dilakukan pada tahun 1926 hingga akhirnya mendapatkan hasil pada tanggal 20 Februari 1927. Pertemuan kedua pun dilaksanakan pada Mei tahun 1928. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga pada tanggal 12 Agustus 1928. Pertemuan ketiga ini merupakan pertemuan terakhir yang dihadiri oleh seluruh barisan organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Pertemuan itu pun menghasilkan keputusan bahwasanya akan dilaksanakannya Kongres pada bulan Oktober mendatang dengan susunan panitia yang diambil dari setiap organisasi pemuda yang ada. Setiap organisasi memiliki masing-masing satu jabatan. Selain organisasi PPPI, banyak organisasi pemuda yang ikut terlibat di antaranya, yaitu Jong Java, Jong Celebes, Jong Soemantranenbond, serta organisasi lainnya. Kongres Sumpah Pemuda yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Merupakan awal perjuangan baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pun berkumandang di penutupan kongres tersebut, meskipun hanya dimainkan instrumennya saja. Kongres tersebut pun menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Yang bertugas menulis teks tersebut adalah Muhammad Yamir yang ditandatangani oleh Sugondo Jojo Puspito yang merupakan ketua kongres tersebut. Akhirnya rumusan tersebut dibacakan oleh Sugondo. Isi teks Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda menghasilkan rumusan yang menjadi pemersatu pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Hingga detik ini rumusan tersebut masih sering dikumandangkan ketika peringatan Hari Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda ternyata tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, melainkan disematkan setelahnya. Berikut isi keputusan kongres sebagaimana yang tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda yang ditulis dalam ejaan Van Ophuijsen. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Organisasi yang bersangkutan. Pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tahun 1908 yang pada awal mula berdirinya merupakan organisasi pelajar yang ruang lingkupnya masih kedaerahan. Namun pada perkembangannya berubah menjadi organisasi Perkumpulan Pemuda Nasional. Organisasi kedua ada Trikoro Darmo. Trikoro Darmo adalah sebuah perkumpulan pemuda yang berasal dari Jawa pada tahun 1915 di Gedung Kebangkitan Nasional. Organisasi ini kemudian mengubah nama menjadi Jong Java pada Kongres di Solo. Arti definisi atau pengertian dari Trikoro Darmo adalah 3 tujuan mulia. Organisasi ketiga adalah Jong Sumatera Bond atau disebut juga Persatuan Pemuda Sumatera. Organisasi ini berdiri pada tahun 1917 yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan antara pelajar yang berasal dari Sumatera. Beberapa tokoh terkenal dari organisasi ini yaitu seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Organisasi keempat adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi yang satu ini berdiri pada tahun 1925 yang diprakarsa oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kelima ada Jong Indonesia. Perkumpulan pemuda dan pemudi ini didirikan pada tahun 1927 di Bandung, di mana kemudian organisasi ini diubah menjadi Pemuda Indonesia untuk yang berjenis kelamin laki-laki dan Putri Indonesia bagi yang perempuan. Pemuda Indonesia membuat kongres di mana pada kongres yang kedua menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang keenam ada Indonesia Muda. Indonesia Muda adalah organisasi nasional yang lahir karena dorongan Sumpah Pemuda pada tahun 1930 sebagai peleburan banyak organisasi pemuda daerah atau lokal. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, organisasi perkumpulan daerah. Setelah muncul Jong Java, dan Jong Sumatera Bond, maka bermunculanlah organisasi lokal kedaerahan lain seperti Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan lain sebagainya. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan proses yang panjang. Momentum tersebut tak akan berjalan tanpa adanya tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting tersebut diantaranya adalah: pertama ada Sugondo Jojo Puspito. Beliau merupakan ketua Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Aktif dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuatnya ditunjuk menjadi ketua pada saat itu. Lalu tokoh penting yang kedua ada Muhammad Yamin. Beliau berasal dari Jong Sumatera Bond. Beliau merupakan pencetus Kongres Pemuda. Meskipun beliau dicalonkan menjadi ketua, namun pada akhirnya beliau menjadi sekretaris pada saat itu karena latar belakang beliau berasal dari Sumatera. Sedangkan pada saat itu dibutuhkan pemimpin Kongres yang bersifat netral. Beliaulah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda yang mengusulkan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tokoh yang ketiga ada Wage Rudolf Supratman. Atau yang biasa kita kenal sebagai W.R. Supratman, adalah sang pencipta lagu Indonesia Raya. Pada saat itu, beliau memperkenalkan lagu ciptaannya hingga kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Saat itu, lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan diiringi biola. Yang keempat ada Amir Syarifuddin. Beliau merupakan salah satu delegasi dari Jong Batak yang tergabung dalam organisasi pergerakan anti Jepang. Hal tersebut menjadikannya pernah terancam hukuman mati. Beliau merupakan salah satu orang yang aktif menyumbangkan pemikirannya untuk pemerumusan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, beliau bertugas sebagai bendahara Kongres Pemuda. Dan tokoh kelima ada Si Kong Leong. Beliau adalah sosok penting dalam kelancaran Kongres Pemuda saat itu.
Hal itu dikarenakan beliau telah menyediakan pemondokan sebagai tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda. Pemondokan tersebut kini dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Dan tokoh yang keenam ada Sarmidi Mangunsarkoro. Beliau adalah sosok cerdas yang mempunyai pemikiran tentang pendidikan anak. Beliau berpendapat bahwasanya anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan serta memperoleh keseimbangan pendidikan di rumah dan sekolah. Serta anak juga harus dididik secara demokratis. Oleh karena itu, beliau ditunjuk menjadi pembicara pada Kongres Pemuda. Tokoh ketujuh ada Djoko Marsait. Beliau merupakan sosok wakil ketua Kongres Pemuda mendampingi Sugondo. Beliau berasal dari perwakilan Jongjava. Lalu tokoh ke-8 atau tokoh terakhir ada Sunario Sastrowardoyo. Beliau merupakan pengacara aktif yang membela para aktivis kemerdekaan. Pada saat Kongres Pemuda berlangsung, beliau berkesempatan melakukan pidato dengan tema pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia. Sekian adalah informasi tentang Sumpah Pemuda. Saya Aulikaf Zakarafif dari kelas 8B, pamit undur diri.